semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi bahan untuk kita sharing atau tukar pikiran. Terutama juga tadi ada banyak yang sudah disampaikan oleh Cik Siri. Ini terakhir, semua gagasan yang baik dan ide-ide yang baik semua sudah terlontar. Jadi sebenarnya sisa-sisa saja. Saya juga menyatakan persetujuan pada apa yang sudah disampaikan terdahulu. Jadi mungkin tak banyak lagi yang dapat saya sampaikan, tapi ya insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa juga dibagikan dari Indonesia. Dan apa yang kami sampaikan ini sekali lagi ada manfaat. Konsep tradisi lisan seperti tadi sudah diuraikan, jadi saya tak perlu lagi mengulang di sini. Kebetulan memang saya agak lama di UNESCO dan saat ini saya juga menjadi anggota Komite Memory of the World dari Indonesia. Jadi nanti sekaligus bisa menjawab apa yang tadi telah disampaikan oleh Cik Siri. Karena kami dan juga sampai sekarang saya masih menjadi anggota Eminent Person Groups untuk Indonesia Malaysia. Jadi ada juga pengalaman kami ketika menyampaikan usulan kepada Prime Minister di Malaysia dan juga kepada Datuk Seri Utama Rais Yatim pada 2 tahun lalu mungkin gitu tuh, tapi nanti kita sampai juga ke sana. Kemudian saya ingin menyampaikan di sini bahwa memang kedudukan tradisi lisan pada dasarnya adalah sangat luar biasa penting di antara Intangible Cultural Heritage atau ICH yang sering disingkat demikian, terutama sejak UNESCO memproklamirkan isi ICH itu pada tanggal 16 Oktober 2003 dan dilanjutkan dengan convention yang dibuat oleh UNESCO untuk Convention Intangible Cultural Heritage. Dan saya rasa Malaysia juga sudah membuat ratifikasinya. Indonesia membuat ratifikasi pada tahun 2007, ratifikasi dengan peraturan Presiden tahun 2007 mengenai Safeguarding for Intangible Cultural Heritage. Kemudian mengenai konsep tradisi lisan yang dibuat sendiri oleh Asosiasi Tradisi Lisan, khususnya memfokuskan kepada segi kelisanan, keberaksaraan dan konteks. Tidak saja sebuah seni pertunjukan atau seni persembahan, tetapi adalah peristiwa atau seni persembahan, tetapi adalah peristiwa sosial budaya. Itu yang lebih banyak kami sampaikan, lebih banyak. Jadi sudah cukup lama. Dalam pandangan Asosiasi Tradisi Lisan dibuat tahun 1993. Jadi sudah cukup lama, walaupun masih remaja kalau dari sudut usia. Kami berpandangan bahwa tidak hanya tradisi lisan itu satu kandungan, satu persembahan seni atau art saja, tetapi juga satu konteks sosial budaya itu yang sangat penting yang selama ini selalu diupayakan. Karena itu di dalam peran dan fungsinya kita selalu mengacu ke sana. Jadi konkretnya demikian. Saat ini di ATL telah masuk ke ranah pendidikan. Jadi kalau saya masuk ke sini dulu ke bagian pengelolaan tradisi lisan, tadi Prof. Harun Daud pada pagi hari sudah mengatakan soal pemulihan dan pemeliharaan. Kita sudah tahu sama bahwa apa yang dimaksud dengan pemulihan dan pemeliharaan. Di sana ada rekonstruksi, dokumentasi, rekaman dan sebagainya. Akan tetapi ada satu hal yang kita mungkin bisa rundingkan bersama, yaitu pembuatan revitalisasi. Pada tahun depan akan dibuat revitalisasi budaya Melayu di Tanjung Pinang untuk yang ketiga. Yang pertama digagas oleh asosiasi. Nah, di dalam revitalisasi kami berpengalaman selama lebih dari 10 tahun. Pertama dengan dukungan dana dari Ford Foundation, kemudian Japan Foundation, lalu belakangan baru kami cari dari negeri sendiri, dari pemerintah-pemerintah daerah. Yang satu seni persembahan yang memang sempurna. Jadi revitalisasi dilakukan atas bahan yang memang sempurna. Jadi revitalisasi dilakukan atas segi estetik, itu segi-segi estetik yang menyangkut instrumen, kostum, properti, para pemain. Jadi kalau ada pemain yang sudah tua-tua lanjut usia, lalu kita buat regenerasi lah yang dari yang muda. Juga program maestro. Jadi kami masuk ke pemerintah pada waktu itu ketika Dr. Mukhlis Faini menjadi Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata.
kami bersama membuat satu program maestro. 27 maestro ditentukan pada awal yang setiap bulan mendapatkan dana santunan sebesar sekitar 1 juta rupiah untuk tunjangan hidup gitu. Dan ini baru awal, jadi maestro dari 33 provinsi, tapi pada waktu itu baru 27 yang ditetapkan. Nah, ini salah satu cara, salah satu upaya untuk revitalisasi. Tapi kemudian di dalam perjalanan setelah 10 tahun melakukan revitalisasi, kemudian ATL sadar bahwa ada sesuatu yang tertinggal, yaitu community development. Nah, karena itu CD ini atau komunitas, pemberdayaan komunitas ini kemudian dimasukkan sebagai program yang penting sekali di dalam kegiatan revitalisasi. Karena ternyata kalau revitalisasi itu hanya menyangkut masalah estetik saja, maka komunitas tidak dibina, ya itu tak ada juga arti. Akhirnya komunitas itu pun dibina sampai sekarang. Nah, di sini kemudian timbul pertanyaan pada waktu itu juga, bagaimana membina katakanlah Makyong, ini yang sudah kami berpengalaman di dalam hal ini untuk di Riau, mana Makyong yang untuk penelitian saja, artinya Makyong Group untuk memang penelitian dalam arti mempertahankan asli apa adanya dan semua yang semula jadi gitu. Atau ada yang pariwisata, karena di hotel di Bintan, misalnya di Bintan Utara, kita punya Bintan Resort. Di sana juga memerlukan, di sana ada rekan kerja kami orang Swiss yang sangat menghargai budaya Melayu, ya, lalu dia bertanya, tamu-tamu di sini bertanya, manakah Melayunya gitu. Karena kan Hotel Bintang 5 sudah seperti Singapura karena memang kerjasama dengan Singapura. Lalu mereka coba mencari Melayu, mulai dari Minangkabau, mulai dari Palembang, bahkan malah yang dari Kepulauan Riau sendiri belum. Karena memang biasa ya, kalau yang dekat malah susah dilihat mungkin gitu. Kemudian mulailah Makyong masuk. Tapi kan tentu tak bisa seperti Prof. Harun katakan, tak mungkinlah 2 jam, tak mungkinlah 1 jam, atau tak mungkinlah 1 jam pun atau 45 menit pun dengan sajian yang apa adanya. Jadi kemudian dibuatlah untuk pariwisata yang bisa dalam waktu 20 menit. Tapi roh Makyongnya tak hilang. Nah, roh Makyong, kebetulan disertasi saya adalah Makyong, dan penelitian saya memang bermula di Kelantan, di Petani, dan juga untuk Indonesia sampai ke Medan, Kepulauan Riau, dan Sambas. Tapi Sambas tak bisa dikatakan Makyong karena sudah berubah menjadi tarian ronggeng, sedang di Medan sudah berubah menjadi bangsawan. Karena itu yang dapat dikatakan Makyong di Indonesia hanyalah yang ada di Kepulauan Riau, di Batam dan di Bintan. Nah, itu menjadi menjadi data penelitian saya selama hampir 10 tahun pada waktu itu. Jadi kesimpulannya pada saat itu rohnya saja yang kita pertahankan, walaupun itu untuk pariwisata, tapi rohnya tetap dipertahankan. Kemudian ketika melangkah lebih lanjut, ketika melakukan berkali-kali revitalisasi, tapi ketika dana tidak ada, orang yang mendampingi tidak ada, senyap lagi Makyong di sana misalnya. Lalu kami berpikir, ini ada potensi apa yang bisa dimasuki oleh seni tradisi semacam Makyong ini. Di Indonesia ada 2 potensi. Satu adalah otonomi daerah, teman-teman dari Indonesia pasti tahu itu. Dan yang kedua adalah kurikulum muatan lokal.